Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari mengenai adab terhadap orang tua. Nah, ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Suatu ketika Abu Hurairah menghadap Nabi karena ibunya menolak untuk masuk Islam. Lalu ia meminta kepada Nabi untuk mendoakan ibunya supaya ia masuk Islam. Sehingga ketika ia pulang ke rumah dan ibunya ternyata baru saja mengucapkan syahadat, dia berkata, "Wahai Abu Hurairah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Kedua orang tua merupakan sebab adanya manusia. Keduanya telah merasakan kelelahan karena mengurus anak dan menyenangkan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan hamba-hambanya berbakti kepada orang tua, bahkan memposisikan bakti orang tua setelah tauhid kepada Allah." Yang diriwayatkan dari Al-Haytsami, barang siapa yang senang dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka berbaktilah kepada orang tuanya dan sambunglah tali silaturahim. Lalu apa saja bagaimana kita berperilaku terhadap orang tua? Yang pertama itu mencintai dan sayang kepada orang tua. Seorang muslim menyadari bahwa kedua orang tuanya memiliki jasa yang benar terhadapnya. Seorang ibu memiliki jasa ketika mengandung, kemudian melahirkan, kemudian membesarkan. Oleh karena itu, seorang ayah mencurahkan kasih sayang, mencari nafkah hanya untuk anaknya. Oleh karena itu, meskipun seorang muslim telah mengerahkan segala kemampuannya dalam berbakti kepada orang tua, namun tetap saja ia belum bisa membalasnya. Ibarat kata, kasih anak sepanjang jalan, kasih ibu sepanjang jalan. Seperti itu. Kemudian menaati keduanya. Seorang muslim hendaknya menaati perintah kedua orang tuanya, kecuali apabila kedua orang tuanya berbuat maksiat kepada Allah. Dijelaskan dalam Quran surah Al-Luqman ayat 15, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Allah, mempersekutukan dengan aku yang sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepada kaulah kembalimu, maka kuberikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi dalam ayat ini dijelaskan bahwa kita wajib menaati kedua orang tua kita apapun itu. Namun ketika orang tua mengajak ke jalan yang sesat, hendaknya kita jangan mengikutinya. Semisal contoh, seorang anak yang memiliki seorang ibu yang beda agama, wajib menaatinya, namun untuk mengikuti ajarannya itu tidak diperkenankan. Seperti itu. Kemudian menanggung dan menafkahi orang tuanya. Ketika seorang muslim yang sudah berkecukupan, hendaklah ia menafkahi dan menanggung jawab kehidupan orang tuanya, karena dari sebagian harta kita ada harta orang tua kita yang telah membesarkan kita. Diriwayatkan dari Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah bahwa seorang berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai harta dan anak, sedangkan bapakku ingin menghabiskan hartaku." Maka beliau bersabda, "Engkau dan hartamu adalah milik bapakmu."
Kemudian 4, menjaga keduanya dan berusaha membuat ridho orang tuanya dengan perbuatan dan ucapan. Seorang muslim juga harus menjauhi ucapan dan tindakan yang menyakitkan hati seperti dan segala macam. Hal ini dikarenakan bertutur katalah lembut kepada orang tua. Kita tidak diperkenankan mengeluarkan kata-kata kasar kepada orang tua, seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 23, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dengan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Yang kemudian ialah tidak memanggil orang tua dengan namanya. Panggillah beliau dengan ibu, bapak, dengan suara, tentu suara yang lembut ya. Kemudian tidak duduk ketika keduanya berdiri dan tidak mendaluinya dalam berjalan. Ini termasuk adab yang wajib diperhatikan seorang anak, karena seorang anak itu wajib memiliki adab yang baik dan merendahkan diri di hadapan keduanya. Quran surah Al-Isra ayat 4. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Kemudian tidak mengutamakan istri dan anak daripada kedua orang tua. Hal ini berdasarkan hadis yang menyebutkan tentang 3 orang Bani Israel yang berjalan-jalan di gurun, lalu mereka terpaksa bermalam di gua. Ketika masuk ke dalamnya, tiba-tiba ada sebuah batu besar yang jatuh dari atas gunung sehingga menutupi pintu gua tersebut. Mereka terjebak di dalamnya. Akhirnya mereka berdoa kepada Allah, menyebutkan amal soleh yang pernah mereka lakukan. Salah seorang di antara mereka berkata, ya Allah, saya memiliki kedua orang tua yang sudah lanjut usia, dan saya biasanya tidak memberikan kemendoman kepada keluarga dan harta yang saya miliki sebelum keduanya. Suatu hari saya pernah pergi jauh untuk mencari sesuatu sehingga saya tidak pulang kecuali setelahnya keduanya tidur. Maka saya perahkan susu untuk keduanya, namun saya mendapatkan keduanya telah tidur dan saya tidak suka memberi minum sebelum keduanya terlebih dahulu minum. Aku menunggu sedangkan gelas masih berada di tanganku karena menunggu keduanya bangun sehingga terbit fajar. Keduanya pun bangun lalu meminum susu itu. Ya Allah, jika yang aku lakukan itu karena mengharapkan wajah-Mu, maka hilangkanlah derita yang menimpa kami karena batu ini. Yang lain juga menyebutkan amal soleh yang ikhlas yang pernah mereka lakukan, sehingga batu besar itu kemudian bergeser dan mereka bisa keluar. Ada lagi, yakni mendoakan keduanya baik mereka masih hidup atau sudah wafat. Sebagai anak yang baik, seharusnya kita selalu mendoakan ibu dan ayah kita, baik ketika mereka masih hidup ataupun mereka sudah meninggal. Karena yang tidak kita sadari bahwa orang tua kita itu selalu mendoakan kita di setiap mereka bersolat. Mereka selalu mendoakan kita, seperti dalam Quran surah An-Nur ayat 28, ya Tuhanku, ampunilah ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang beriman, laki-laki perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan. Kemudian berbaik kepada kawan-kawan orang tua setelah orang tua telah wafat. Nah,
dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar bahwa seorang dari kalangan Arab Badui pernah ditemuinya di jalan menuju Mekah. Lalu Abdullah mengucap salam kepadanya dan menaikkan ke atas keledai yang ditunggainya dan memberikan sorban yang dipakainya. Abdullah bin Dinar berkata, kami pun berkata, semoga Allah memperbaikimu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang Arab Badawi. Mereka biasanya puas dengan perkara yang sedikit. Lalu Abdullah berkata, sesungguhnya bapak orang ini adalah teman Umar bin Khattab, dan sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya berbakti yang paling baik adalah ketika seorang anak menyambung hubungan dengan kawan-kawan bapaknya. Jadi ketika seorang tua udah meninggal, anak-anak yang masih anak-anak itu wajib menyambung tali silaturahmi yang orang tuanya dulu. Ketika kita mengunjungi sahabat-sahabat orang tua kita, itu termasuk kita menyambung silaturahmi orang tua kita. Kemudian tidak mencaci maki orang tua kita. Ini jelas kita tidak dibolehkan untuk mencaci maki orang tua kita bagaimanapun alasannya, walaupun mereka berbuat salah kepada kita, tapi kita tidak boleh memaki mereka. Kemudian tidak mengeraskan suaranya melebihi suara kedua orang tua demi sopan santun terhadap mereka. Seringkali kita lihat bahwa seorang anak menaikkan urat ketika berbicara kepada orang tua. Nah, ini tidak boleh. Ini salah satu adab yang buruk terhadap orang tua. Menjawab panggilan mereka dengan jawaban yang lunak seperti baik, siap, atau baiklah. Jadi ketika orang tua kita nyuruh misalnya membeli sesuatu seperti itu kan, nah wajib kita jawab dengan suara yang lembut, lalu bilang baik ibu, siap ibu, seperti itu. Kemudian bersikaplah rendah hati dan lemah lembut kepada orang tua, seperti melayani mereka, menyuapi makan dengan tangannya bila keduanya tidak mampu, dan mengutamakan keduanya di atas diri dan anak-anaknya. Nah, ketika orang tua sakit, ketika mereka sudah tidak mampu berjalan, tidak mampu makan dan minum, maka kewajiban kita adalah melayani mereka. Karena ketika kita melayani mereka, Allah akan membalas semua itu. Allah akan melapangkan rezeki kita. Intinya kita harus melayani orang tua kita bagaimanapun caranya. Kemudian tidak mengungkit kebaikanmu kepada orang tua maupun pelaksanaan perintah yang dilakukan olehnya. Jadi nggak ada namanya mengungkit. Maksudnya misal kita berbuat baik kepada orang tua, kita tidak bilang aku pernah bantu ibu loh ini. Nah, itu tidak sopan, karena sebaik apapun kita, sebesar apapun kita lakukan kepada orang tua, tidak sebesar orang tua yang orang tua lakukan kepada kita. Yang terakhir, jangan memandang kedua orang tua dengan pandangan sinis dan bermuka cemberut kepada orang tua. Jadi ketika berbicara dengan mereka wajib tersenyum, karena senyum adalah ibadah, apalagi dengan orang tua. Seperti kata Allah bahwasanya jika engkau ingin melihat Allah tersenyum, maka buatlah orang tuamu tersenyum, maka Allah akan tersenyum kepadamu. Sekian penjelasan dari saya, anak-anak. Mari kita tutup pelajaran ini dengan membaca doa penutup majelis. Berdoa dimulai. Bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oleh karena itu, berakhirlah mata pelajaran kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.